Shalom. Halo Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan walaupun waktunya singkat, tapi kita mau pakai waktu yang singkat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari saudara semuanya terbangkit berdiri. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sampai detik ini. Kebaikan Tuhan juga selalu kita rasakan. Suatu hal yang kebetulan Tuhan Yesus, tapi kami semua yang hadir di tempat ini, kami rindu Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin di tengah-tengah aktivitas pekerjaan kami tetap datang kepada-Mu Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini, biar dapat percepat langkah mereka, agar mereka juga boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini bersama dengan kami dan merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Saudara bersukacita pada siang hari ini? Siapa yang bersukacita boleh berikan senyumnya pada kiri kanannya. Kita mau nama Tuhan, kita mau katakan ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhanlah kita berkata.
memuji Tuhan, yakin bisa sembuh. Amin. Asalkan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya persilakan kembali Bapak Ibu boleh duduk. Kita akan mendengar firman Tuhan siang hari ini. Biarlah kita berfokus dan bicara dengan Tuhan sesuai keinginan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Allah kami yang hidup. Pendekatan kami kepada Engkau pertama Engkau menciptakan kami. Sehingga kami harus tahu untuk apa Kau ciptakan kami. Tetapi ketika kami bodoh, berontak, berdosa, putus hubungan kami dengan Engkau, kami sama sekali tidak tahu apa gunanya hidup. Sehingga Salomo hamba-Mu berkata,
segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Kau karuniakan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus kami. Kau selamatkan kami, kau tebus kami, sehingga kami bukan kepunyaan kami lagi, melainkan kepunyaan-Mu. Yes. Ajarlah kami mengerti untuk apa kami hidup ya Tuhan, sehingga kami menyanyikan lagu mengiring-Mu seumur hidup kami dengan pengertian yang benar. Amin. Berbicaralah, sebab dalam nama Yesus kami semua memohon. Haleluya. Semua percaya sama-sama katakan Amin. Shalom. Salam. Shalom. Salam. Udah berapa tahun nggak ketemu ya? Siapa yang ingat? Berapa tahun? Oke. Iya. Ya bersyukur kalau masih diundang, karena khotbah saya nggak mengenakan telinga. Jadi yang khotbah ini nggak benar lagi, nggak apa-apa. Khotbah itu bukan supaya diundang. Khotbah itu supaya Anda dengan kebenaran dan Anda selesai ibadah ada perubahan. Ada amin. Amin. Amin dunia itu latang, spontan. Apa tema kita hari ini? Apa itu? Kemerdekaan sejati. Belum makan ya? Temanya apa? Kemerdekaan sejati. Kalau kemerdekaan semangat lah. Kemerdekaan sejati. Kita merdeka. Yuk kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya suka mengajar supaya Anda mengerti benar-benar. Sebelum saya khotbahkan, kita baca ayat-ayat ini bergantian dengan catatan, bukan hanya perhatikan ayat demi ayat, juga perhatikan kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Yang nyambung katakan amin. Amin. Di bawah judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30 saya baca, Anda baca ayat 31. Terus kita bergantian ayat terakhir ayat 36. Kita bersama-sama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lanjut. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Kamu pun benar-benar merdeka. kamu pun Benar-benar merdeka. catat baik. Mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus enggak menurut Yesus. Catat baik. Sehingga yang serius menurut Yesus enggak serius di mata Anda. Yang serius menurut manusia serius di mata Anda. Itulah rusaknya Kristen. Sebaliknya, yang bernilai di mata Tuhan gak bernilai di mata Anda. Yang bernilai di mata manusia bernilai di mata kita. Sehingga Tuhan jauh-jauh hari berkata, banyak yang terpanggil, lanjut, Sedikit yang memilih. itu bobotnya gertakan atau pasti digenapi. Bentar baca itu. Yes. Karena ada kemungkinan Anda menggenapi yang banyak. Ada kemungkinan. Jadi, jujur, mana orang Kristen bahkan pendeta sekalipun lebih sedih, anaknya malas baca Alkitab atau anaknya sakit kanker? Jawab dong. Rusak Kristen. Halo, kalau Anda malas baca Alkitab biasa-biasa saja, rohani Anda serius sekali jeleknya. Aduh, kalau nggak percaya Anda mati nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf. Makanya bersyukur Anda sebelum mati dengan firman ini. Amin. Supaya kalau tahun depan mati agak beres hidup kita. Ayolah, ngapain kok sakit sembuh sakit? Jangan lupa, kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Yes. Dan amin kan? Aminnya nggak rela kan?
Ayolah, maaf ya, saya khotbah padanya. Terjadi pembodohan masif di balik-balik khotbah yang gagal fokus. Saya tahun ini 45 tahun jadi hamba Tuhan. Khotbah di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, di mana-mana kota besar di Indonesia. Khotbah di Singapura, Kuala Lumpur, di Shanghai, di Guangzhou, di Bangkok, di Jepang, di Italia, di Amerika, di Afrika. Sedih. Tolong berani jawab nggak? Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Berani jawab nggak? Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Enggaknya kan takut kan? Niat masuk surga nggak? Ya niat mati lah. Ada apa kesan ini? Yes. Kenapa nggak percaya menurut Alkitab? Ada pendeta senior, udah lama jadi hamba Tuhan. Dia bilang, saya nggak setuju Pak Tuhan. Kenapa? Saya mau kayak Henok, kayak Elia. Saya beriman kayak dia. Itu bukan iman. Loh kenapa? Karena yang dikagumi dunia yang kau angkat, itu nggak nilai di mata Tuhan. Halo? Kalian kagum Henok, Elia ke surga tanpa kematian? Itu bukan nilai. Tapi karena kalian melihat itu dengan cara Anda melihat, bukan dengan cara Tuhan melihat, itu kagum. Kalau saya beriman pada itu iman yang bodoh. Udah kenapa bodoh? Saya tanya kamu Kristen nggak? Ya Kristen dong. Saya udah pendeta lama loh Pak Ridwan. Iya. Tapi statement menunjukkan kau Kristen. Nyambung nggak sih? Kayaknya nggak nyambung Anda ini. Karena sudah sekali khotbah-khotbah yang gagal fokus. Dengar baik-baik. Apa arti Kristen? Jawab dong. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Hah? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus arti Kristen. Arti Kristen bukan pengikut Henok. Arti Kristen bukan pengikut Elia. Pengikut Kristus arti Kristen. Nyambung nggak? Nyambung. Yesus Kristus sebelum naik ke surga mati dulu nggak? Ya ikutin dong. Ada apa sih Kristen ini? 11 murid Yesus tanpa Yudas. 11 murid Yesus tanpa Yudas. Ada nggak naik ke surga tanpa kematian? Nggak ada. Kenapa beriman ke surga tanpa kematian? Karena nggak cerdas. Hidup untuk Kristus, mati adalah Keuntungan. belum masih. Hidup untuk Kristus, mati adalah Keuntungan. bohong lo. Kok mau mati sembuh terus? Kapan untungnya lo? Kalau Anda naik ke surga tanpa kematian, kalau kematian adalah keuntungan, berarti nggak untung loh. Makanya baca Alkitab itu utuh, jangan sepotong-sepotong. Kejadian Elia dan Henok nggak diulangi lagi, karena itu bukan nilai. Amin. Ayo, kalau Anda dengar khotbah hari ini, Anda status Anda malas baca Alkitab, percaya Anda mengerikan rohani, mengerikan sekali rohani. Terus doa puasa itu sembuh, doa puasa bukan sembuh. Doa puasa supaya kita taat sama Tuhan. Itu nilai. Jawab, kalau Anda naik pesawat dari sini ke Singapura, maunya pesawatnya on time atau delay? On time. Kalau delay kesal nggak? Kalau delay 2 kali? Pulang. Kalau delay 3 kali? Jadi tamat loh. Tahu nggak di hadapan Tuhan orang bodoh itu bukan karena pendidikan rendah. Di hadapan Tuhan orang bodoh itu kalau nggak konsisten. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Ada apa kesan? Akhirnya yang dikhotbahkan yang nggak menentukan, dikhotbahkan. Banyak yang terpanggil sedikit, banyak nanti pendeta pun masuk neraka. Karena yang serius di mata Tuhan, gak serius di mata orang Kristen. Bagaimana orang gak percaya? Malas baca Alkitab itu sangat amat serius. Tuhan sedih kalau Anda malas baca Alkitab. Tapi jauh lebih sedih kalau kalian dengar khotbah ini, besok tetap malas juga. Itu bahasa Jermannya dablek. Gak apa-apa, gak usah undang khotbah saya lain, gak apa-apa. Ngapain dengar khotbah yang berubah hidup?
Sampai ada pendeta jemaatnya ratusan ribu, khotbah bagus, penyembahan bagus, bahasa roh bagus, banyak mujizat, tapi punya istri simpanan. Kan main-main. Kan main-main. Halo, malas baca kitab, bohong, buka situs porno, korupsi waktu di kantor, nggak serius musuh kerja di kantor, itu serius. Kalau sakit kanker nggak serius. Kanker serius bagi orang nggak percaya, bukan pada kankernya, tapi pada statusnya nggak percaya. Karena kalau kanker kemungkinan cepat mati, ke neraka dia. Jawab dong supaya kalian cerdas. Kalau dari Jakarta ke Surabaya, paling efektif naik pesawat atau naik motor? Jawab. Nah, konsisten dong. Kan Anda nggak konsisten. Kalau ke surga harus mati. Yes. Yang lebih efektif untuk mati, kanker atau bisul? Apa masalah dengan kanker? Bingung saya dengan orang Kristen ini. Nggak ada upah kanker mau, upah dosa mau. Amin. Makanya bersyukur Anda sebelum meninggal dengan khotbah yang benar. Kayaknya ngelawan masih muka. Susah di sana ini. Delay pesawat komplain, delay ke surga, haleluya bisa terjadi, ketipu setan itu. Di akhir zaman, gereja-gereja yang menekankan mujizat akan sesat. Catat tuh bebek. Ya buka Matius 24 ayat 24, tampilkan operator. Sama-sama baca. Karena nggak ada perbedaan signifikan Kristus dengan iblis tentang mujizat, nggak ada perbedaan signifikan. Sama-sama Matius 28 ayat 28, sama-sama baca. 1, 2, berapa? 2,5. Matius 28 ayat 28. Ampuni dia, karena dia tidak tahu. Oh, Matius 24 ayat 24. Nanti Matius 28 ya. Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan apa? Tanda siapa? Sehingga sekiranya mungkin mereka. Cukup jelas kan ayatnya kan? Iblis akan memakai pendeta-pendeta palsu, hamba-hamba palsu, nabi-nabi palsu, menekankan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat. Ini Alkitab kita. Ini bukan disorot dari Alkitab saya, Alkitab Anda sama di mana-mana. Halo, iblis bisa menyembuhkan enggak? Jawab dong. Bisa. Nggak ada perbedaan signifikan Yesus dengan iblis dalam mujizat. Anak buahnya yang terkecil, Ponari namanya, bisa menyembuhkan kita. Sampai orang Kristen pun datang ke sana. Kan rusak. Jawab. Iblis bisa nggak membuat kita jujur? Bisa. Nggak bisa. Hidup benar nggak bisa. Manipulasi dia. Makanya dia bapak pembohong. Sayangnya, yang lihat saya suka dibohongi. Itu masalahnya. Ada KKR di Amerika, orang di kursi roda berdiri, puji Tuhan, lumpuh berjalan, ada sorak-sorai di surga. Ini kan bohong. Mana ada sorak-sorai di surga, lumpuh berjalan? Jika satu orang saja bertobat, maka itu baru ada. Karena Anda gak baca Alkitab dengan tekun, Anda gampang ditipu. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Pernah baca nggak? Benar. Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? 1. Akan nggak jelas loh. Nggak satu, semua. Ya Tuhan ampunlah mereka. Jangan terlalu mau begitu. Semua percaya, makanya semuanya datang. Iya, kembali. Berapa yang sembuh? Semuanya. Semua sembuh. Ya Tuhan. Berapa tahun persekutuan ini ditangani gagal fokus? Karena kan nggak suka pengajaran yang benar.
Berapa yang menyenangkan Tuhan? 1. Tahu nggak artinya? 10 orang semuanya percaya sama penyembuhan. Semua sembuh. 1 yang belajar menganggap Yesus Tuhan. 9 menganggap Yesus Tuhan. Tanpa sadar. Mayoritas orang gereja suka kesembuhan, nggak suka dibongkar dosanya. Karena orang ke gereja mendekati Yesus kayak dukun. Ngeri sekali. Jahat dan keji. Tampilkan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Supaya ada merdeka sejati. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Anda lihat kejahatan yang mengerikan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam surga. Bukan. Entah setiap orangnya, tidak ada pun yang entah pendeta, pengkhotbah terkenal, doktor teologi, ketua sinode, masa bodoh, bukan. Berseru entah dalam khotbah, mujizat, bahasa roh, mujizat, khotbah, terserah. Penyembahan, bukan. Melainkan apa? Yang melakukan kehendak. Pelaku firman. Kalau Anda Kristen nggak pelaku firman, mulai dengan yang sederhana, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap bangun pagi baca kitab tiap hari. Kalau itu aja nggak Anda lakukan, sampai mati pun Anda nggak kenal Tuhan. Bayangkan ayat 22. Ayat 22. Pada hari terakhir berapa orang? Banyak orang. Anda tahu nggak bahasa Yunaninya? Bahasa Yunaninya bukan banyak. Bahasa aslinya bukan banyak. Bahasa aslinya mayoritas. Kalau 1000 pendeta 300 masuk neraka itu banyak. Tapi ini bukan banyak. 1000 pendeta 600 masuk neraka itu namanya mayoritas. Makanya baca Alkitab itu lebih serius dan takut akan Tuhan. Karena gak ada ayat firman Tuhan bobotnya gertakan, gak ada. Semua firman Tuhan pasti digenapi. Minggu. Iya, pasti digenapi. Apa kata mereka? Tuhan, bukankah kami bernubuat dari namamu? Bukankah kami mengusir setan dari namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat dari namamu juga? Kenapa dulu 2000 tahun lebih yang lampau ini tertulis? Karena itu sudah ingatkan. Banyak orang menganggap hamba Tuhan hebat kalau khotbahnya bagus, kalau mujizatnya bagus. Ketipu setan Anda. Ini masalah. Tapi jujur, banyak nggak sekarang hamba Tuhan merasa dipakai Tuhan kalau banyak mujizat lakuannya? Banyak. Kalau kalian mau lihat rohani saya, jangan ketika saya mendoakan ampunku berjalan, ketipu setan. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat ketika saya mendoakan orang buta celi. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari. Ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, bagaimana sikap saya? Itu Kristus, bukan dimujizat. Makanya Tuhan tegaskan, iman tanpa perbuatan. Kok ada gereja mengatakan kalau nggak bahasa roh nggak bisa ikut Tuhan? Ada? Kok Kristus plus X? Jangan anti bahasa roh, sekaligus jangan utamakan bahasa roh. Jangan anti nubuat, sekaligus jangan utamakan nubuat, karena itu tidak menentukan. Jangan utamakan mujizat, sekaligus jangan anti mujizat, karena itu objek alat, bukan tujuan. Dan berdoalah banyak hamba Tuhan makin murni mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan. Kalau nggak tertipu Anda, sampai mati sakitmu nggak sembuh nggak ada masalah. Sampai mati bohongmu nggak sembuh, selesai. Sampai mati Anda nggak punya anak, nggak ada masalah. Nggak ada Alkitab berkata upah mandul adalah maut. Enggak, upah dosa maut. Bohong itu dosa. Sampai mati Anda tidak mengampuni orang lain, binasa. Iman tanpa perbuatan mati. Banyak orang bernubuat, ngusir setan, ngajak mujizat, tapi nggak melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat 23, sama-sama baca. Ayat 23. 1, 2, ya. Pada waktu itulah
aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyangka daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Tuhan ngomong sama siapa? Orang yang berbuat dalam nama Yesus. Terjadi. Itu dalam bahasa Yunani terjadi. Dalam bentuk kata kerja terjadi. Orang melakukan banyak mujizat terjadi. Itulah Tuhan. Kebayang nggak Anda nggak pernah bernubuat, nggak pernah melakukan mujizat, malas banyak kita. Jadi tolak Tuhan Anda. Jangan mati dulu baru instan, expired. Ayolah. Kenapa firman ini diberitakan? Karena panjang sekali sahabat Tuhan mengejar Anda supaya Anda meresponi kemerdekaan yang sejati. Indonesia merdeka musim ini keberapa? Ya bukan Indonesia. Angka keramat katanya sekarang. Kalau musim ini merdeka keberapa? 80. Sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Itu masalahnya. Indonesia sudah merdeka. Orang Kristen, lihat Alkitab, kembali kita Yohanes 8 supaya Anda ngerti. Yohanes 8 ayat 30, perhatikan baik-baik ayat yang tadi. Perhatikan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang dikatakan? Lihat perikop sebelumnya. Yesus itu pribadinya, dia bicara ke siapa Yesus. Respon pendengar apa katanya? Banyak orang yang kritisi. Ketika Tuhan khotbah, banyak orang percaya. Kalau banyak orang percaya artinya sebagian besar percaya atau semua percaya? Sebagian besar. Ada yang nggak percaya? Kebayang? Yesus khotbah masih ada yang nggak percaya. Apalagi saya khotbah. Artinya percaya nggak percaya bukan siapa yang khotbah. Kamu mau meresponinya atau enggak? Ini penting. Sekali lagi, kalau Anda tidak merdeka baca Alkitab tiap hari, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik dalam konflik. Kalau Anda tidak merdeka, memang Anda pilih untuk ditolak Tuhan. Banyak orang percaya. Pertanyaan, kalau percaya kepada Yesus, berarti sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Sudah secara de jure, belum secara de facto. Ada worship leader saya menyembah gemetar-gemetar. Tuhan, umatnya bagus kan mimpin pujian. Tapi kedapatan saya naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Saya peringatkan Anda, siapa yang naik motor mulai detik ini jangan lawan arah. Itu serius daripada kanker. Karena Roh Kudus itu tertib. Kalau lawan arah, kau mulai melawan Roh Kudus. Itu sekali bakal akumulasi kalau terus menerus mengarahkan mujizat Roh Kudus. Ini serius. Makanya orang jatuh tersandung oleh batu besar atau batu kecil. Kalau Anda tersandung batu besar berarti Anda buta mungkin. Tersandung batu kecil, Anda remehkan naik motor lawan anak. Rusak sekali karakter Anda itu. Sayang pendeta pun ada naik mobil diterobos lampu merah. Tapi kok bagus, jemaat puluhan ribu. Halo, stoplah menganggap hamba Tuhan hebat kalau jemaatnya banyak. Lebih banyak manipulasinya tuh. Jawab, Yesus mampu nggak memuridkan 200.000 orang? Kenapa 12? Karena dia bicara kejujuran, kebenaran sejati. Halo, saya ketemu dokter saya 30 tahun yang lampau. Ketemu, wah apa kabar Pak Dokter? Alergi penisilin kan? Saya alergi dengan penisilin. Dia ingat. Kenapa? Dia catat. Itu belajar. Gembala itu harus tahu domba-dombanya. Kalau nggak tahu sama gembala. Ada suami istri berantem. Pak, Ibu, tahun 93 masalah dan ini. 97 juga begini. Kok Bapak tahu? Saya catat. Saya ngomong di gereja-gereja besar di mana-mana di Indonesia ini, di beberapa negara ini, saya ngomong gereja besar itu belum ada. Ayo,
Karena bicara jumlah bukan kualitas. Berapa persen masuk surga? Ini masalah. Gereja besar itu akan dikagumi yang gembalanya, bukan Tuhannya. Apa salahnya? Ayo, saya telepon jemaat saya. Salam Pak, gembala, gimana Pak gembala? Mana David? Mana? Loh, ada apa Pak? Panggil David. Dia panggil anaknya umur 4 tahun. Ya Opa, langsung saya nyanyi. Happy birthday, kok Bapak? Saya cacat. Jangan menggembalakan, tak pernah gembala. Itu hanya dikagumi manusia, tapi dibenci. Dia sedang bekerja. Yuk kita buka, coba Lukas 16 ayat 15. Hanya sulit kita merdeka. Lukas 16 ayat 15. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu memperlihatkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab kalian kagum gereja besar, dia benci Allah. Kalian kagum mobil mewah, dia benci Allah. Ada anak rohani saya bilang, puji Tuhan Pak Riton, saya baru beli mobil 6 miliar. Saya bilang, sekali-sekali bodoh boleh, tapi jangan terlalu sempurna bodohan. Loh kenapa Pak Riton? 6 miliar berkat Tuhan kau beli mobil cuma 2 bangkunya. 6 miliar untuk 2 orang. Itu kok, ini dibenci Allah. Makanya banyak orang ikut Yesus konsepnya dunia. Kalau memang beli kendaraan 6 miliar, beli 3 bus mewah, banyak bangkunya supaya banyak yang menggunakan. Kalau untuk 2 orang 6 miliar, kan pemborosan boleh. Ada anak rohani saya geser. Pak Riton tahu nggak jam tangan saya harga berapa? Nggak tahu. Tebak dong Pak Riton. Nggak tahu, saya nggak pernah jual beli jam. Nggak tahu saya. Kenapa yang gini-gini? Dia sebut harganya 2 miliar, kacamatanya 125 juta, cincinnya berlian sekian karat, tas istrinya 700 juta. Sedang bodoh sekali. Lihat pendeta sih. Nanti nyanyinya apa? Nyanyi apa? Ku tak membawa. Penipu gini kok enggak? Terus didengar lagi. Terus. Dan ini sekarang marak terjadi dan Anda dikelabui. Aku cincin emas saya cuma 1, cincin nikah. Ini dong. Jangan kasihan saya banyak duitnya. Tapi bukan untuk jadi benda mati. Anak rohani saya banyak di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di pedalaman Sumatera Selatan. Yang per bulan mereka dapat 85.000, 100.000 per bulan loh. Kita kan anggota tubuh Kristus, mulut yang makan harus dibagi. Coba mulut makan terus nggak diturunin, dikunyah terus, infeksi loh. Karena kita banyak anggota infeksi. Berkat untuk diri mobil mewah, ada apa ini? Dan itu Anda kagumi, dibenci Allah. Ayolah, karena kita serupa dengan dunia ini. Jawab, orang Kristen suka kesembuhan nggak? Suka. Agama lain suka kesembuhan nggak? Suka. Penjahat, homoseks, lesbian, koruptor, suka nggak kesembuhan? Suka. Kenapa nggak cerdas? Kesembuhan juga selera penjahat kok. Kenapa kalian cerdas? Nggak ada istimewanya kesembuhan tanpa pertobatan. Pertanyaan saya, ada nggak firman Tuhan kasihlah musuhmu? Ada nggak firman Tuhan jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Ada. Ada nggak firman Tuhan balaslah kejahatan dan kebaikan? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Penjahat suka itu? Penjahat suka nggak? Enggak. Agama lain suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka nggak? Enggak juga, masalahnya enggak juga. Masalahnya enggak juga. Itu masalahnya. Binasa Anda di semua. Yang disukai penjahat dan sukai, yang enggak suka penjahat dan enggak sukai. Sama rupanya. Bedanya, nama Tuhannya beda, cara ibadahnya beda, isinya sama. Ngeri. Banyak yang terpanggil, Sedikit tidak dipilih. Lihat kembali Yohanes 8 ayat 31. Perhatikan, Tuhan ngomong sama orang percaya,
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Karena saat itu ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Fokusnya kepada orang percaya. Kepada orang percaya. Ada 4 poin dia katakan. Pertama apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kedua apa? Kamu benar-benar dalam murid-Ku. Ayat 32. Ketiga apa? Kamu akan mengatakan kebenaran. Keempat apa? Kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau ada pendeta sebuah khotbah mujizat bahasa roh penyembahan, punya istri simpanan, mana merdeka ya? Yeah. Jadi jangan anti bahasa roh, jangan buat bahasa roh nilai. Jangan anti mujizat, jangan buat mujizat nilai. Kebenaran nilai. Makanya dia bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan mujizatnya. Bukan gelar-gelar teologianya, bukan banyak jemaatnya, kebenarannya. Ini penting sekali. Sampai mati Anda nggak pernah jadi pendeta, nggak ada masalah. Karena pendeta nggak jaminan rohani. Sampai mati Anda nggak jadi gembala, nggak ada masalah. Nggak semua orang percaya harus jadi gembala, karena itu tidak menentukan. Sampai mati Anda gak suka kebenaran, masalah, karena itu menentukan. Jangan yang gak menentukan diangkat jadi nilai. Yang menentukan gak fokus. Sehingga banyak kami pendeta merasa dipakai Tuhan jemaat banyak, tetapi istri tampak. Ada apa? Orang bisa Anda bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Ini penting. Yes. Makanya sebelum kita uraikan secara dalam nanti ayat 33, apa kata mereka? Dan kamu akan mengerti kebenaran itu akan berdasarkan duitnya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, nggak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana aku dapat berkata kamu akan merdeka? Banyak pendeta nggak merdeka, mungkin ada juga nggak merdeka. Ada pendeta dari saya, puji Tuhan Pak itu luar biasa. Apa itu luar biasa? Kemarin itu di bom Israel Hamas banyak mati. Oh senang loh. Kata Bebe, kalau kalian membela Israel, kalian belum merdeka. Ada apa di sana? Setelah perjanjian baru, nggak ada bangsa pilihan. Yang bangsa pilihan adalah orang percaya, keturunan Abraham rohani. Mereka ini kan keturunan Abraham jasmani. Yohanes 3:16 masih apa enggak? Karena begitu besar kasih Allah kan, mana tuh lebih kasih, Arab atau Israel? Sama. Ada apa di sini? Musuh pun harus kita kasih. Karena Tuhan mengasihi semua manusia ini. 2 Petrus 3:9, dia tidak mengenai satu pun binasa. Kenapa ada pendeta doa puasa supaya Israel menang? Tidak mengenal Kristus orang-orang seperti ini. Termasuk Anda kalau membela Israel, Anda tidak mengenal Kristus. Karena konsep Anda konsep manusia, bukan konsep Allah. Saya tanya Anda, upah dosa adalah mau, benar nggak? Berlaku untuk semua orang nggak? Ya. Sama orang Israel berlaku nggak? Ya berlaku. Ada apa Kristen ini? Sampai saya tanya sama dia, orang Hamas kalau mati kemana? Ya kan neraka dong. Kok senang dong? Ya, mereka ke neraka. Tahu nggak? Hanya iblis yang senang orang ke neraka. Kalau sekarang kerasukan. Yesus sedih siapapun yang mati ke neraka, Tuhan sedih. Karena dia mati untuk semua manusia supaya tidak ada binasa. Ada orang Israel mati nggak dong? Ada paling baik. Ke neraka nggak? Ya ke surga. Siapa bilang? Ke neraka juga. Karena mereka nggak percaya Yesus. Saya mungkin sekarang 42 kali saya ke Israel ngajar juga. Anda tahu rabi-rabi Yahudi bilang apa? Pastor, Kristen itu goblok-goblok. Why? Yesus itu bukan Mesias katanya. Tuhan bilang bodoh sekali. Sama kami Nabi itu bukan, itu penjahat penghujat Allah. Makanya kami salibkan. Mayoritas 99,9% orang Israel sekarang belum bertobat. Lebih banyak Palestina bertobat daripada orang Israel.
Lebih banyak orang Iran bertobat daripada Islam. Belajarlah ini. Orang Israel mati ke neraka juga karena sampai sekarang mereka mendukung Yesus dibunuh. Kebaikan Hamas masuk ke neraka, Israel masuk ke neraka. Loh, kok kita sama? Sama loh berdua. Ada apa Kristen ini? Karena nggak belajar jujur, nggak fokus teosentris, kok human sentris. Kalau Israel sentris kalian itu human manusiawi. Tanpa sadar. Karena nggak diadakan pembelajaran yang benar. Banyak dokter teologi juga mendukung Islam perang. Saya setiap kali ada orang di Gaza mati, nangis ya Tuhan kasihan. Tolonglah. Kalaupun mereka mati benar lebih sebelumnya mereka percaya Tuhan. Karena ke neraka selama-lamanya. Kok mendukung? Tanpa sadar banyak kami pendeta hatinya iblis. Kok orang ke neraka senang? Setiap di kompleks saya ada bendera kuning. Kalau nggak percaya rasanya saya ampun, saya kok lambat aku menceritakan sama dia. Setiap ada bendera kuning di lingkungan kompleks kalian tinggal, kemana dia? Kalau kalian biasa-biasa, memang kalian nggak ngerti salib Kristus. Ini masalahnya. Khotbah kesemuan nggak khotbah tentang kasih kebenaran bagaimana orang percaya, dia nggak percaya jadi percaya. Kok beriman lah yang punya akal saya jadi Innova jadi apa? Ya ke gunung kami lah khotbah ini. Ada apa Kristen ini? Nangis Tuhan lihat khotbah seperti. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan mereka? Sederhana ayat 34. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang yang berdosa kalau setiap orang, termasuk orang Israel kan? Termasuk. Atau mereka bukan orang? Mau kau sebut apa orang Israel? Orang. Setiap orang berdosa adalah berdosa. Entah Nabi sekalipun, entah murid Yesus juga sekalipun, setiap orang yang berdosa. Lalu, nggak usah 2 puasa sakit sembuh bagi orang percaya. 2 puasa jangan berbuat dosa lagi. Itu waras. Kok ada kelompok homoseks ditangkap puluhan orang, 2 di antara mereka anak pendeta. Ada apa ini? Karena nggak mengajar kebenaran di gereja. Bahkan di kalangan PGI beberapa tahun yang lampau kirim surat penggembalaan yang mengerikan. PGI kayak hari tahun konferensi, yaitu homoseks lesbian itu bukan dosa. PGI kirim kepada gereja-gereja. Itu adalah masalah kelahiran, genetik. Orang ini juga mereka. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, cowok dan cewek. ada cowok nggak? Ada cewek nggak? Gak ada. Laki-laki dan perempuan dia ciptakan. Lebih daripada itu penciptaan tetangga Tuhan yang tak terseberangi, iblis. Ada apa? Ayolah, kalian harus lebih serius lagi merdeka yang sejati. Jangan berbuat dosa. Bagaimana caranya? Bagian ayat tadi 31, 32. Pertama, jikalau kamu tetap dalam firman. Kata pertama, kita artinya jikalau tetap dalam firman Tuhan itu pilihan. Kalau tua dan mati nggak pilihan. Lalu, dan mayoritas orang memilih tidak tetap. Termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Mengerikan itu. Ini serius. Apa itu tetap? 3. Pertama, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik rumah tangga, bangun pagi baca tidak. Amin. Itu tetap. Tahu nggak kalian? Saudara kita sebelah sembahyang subuh. Orang Kristen morok. Termasuk orang yang lihat saya sekarang. Morok. Kok berani-beranian ya? Makin keras azannya, makin keras morok.
malah sempat lagi mimpi makan capcay. Bangun kesiangan nggak baca kitab, bisa nyanyi di gereja. Hidup ini adalah kesempatan. Langsung malaikat di gereja itu kasih backup. Ngorok, penipu. Bersyukurlah kalau ada khotbah membongkar kemunafikan kita. Yes. Itu baca kita. Kedua, militan merenungkannya siang dan malam. Arti merenungkan firman itu jangan dikhotbahkan ke diri sendiri. Selalu saya ingatkan kepada mahasiswa saya dulu, lebih kurang 30 tahun saya menjadi dosen teologi. Selalu saya bilang, jangan khotbahkan yang kau lakukan. Beberapa pendeta-pendeta telepon saya, Pak Rinton khotbah di YouTube Bapak saya ikutin Pak. Oh begituan. Jadi gimana? Pak, boleh nggak saya pinjam khotbah Bapak? Itu bukan khotbah saya, itu Tuhan punya. Nggak saya mau khotbahkan, silakan khotbahkan, tapi lakukan itu supaya kau jangan jadi calo rohani. Baru khotbah, renungkan, baru lakukan. Nggak bisa melakukan firman Tuhan tanpa sinergi, disiplin baca kitab, militan dan masyarakat. Hanya doktor teologi itu belum tentu jadi pelaku firman. 3 ini Yosua 1 ayat bagian terakhir ayat 35. Ayat 35, Bapak. Apa kata Tuhan? Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, hamba dosa. Kalau dia tetap pemarah, tetap pembohong, tidak mengampuni, tetap malas baca kitab, itu hamba. Tidak tinggal di rumah, tetapi anak itu gambarnya Kristus yang tak sampai mati, tetap tinggal di rumah. Ayat 36, ayat terakhir. Sama-sama kita baca 1, 2, iya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Memang kalau bahasa Indonesia kurang pas. Kalau bahasa Yunaninya diterjemahkan ke King James Version juga bagus. Jadi apabila anak itu memerdekakan dalam bentuk kata terus menerus. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik, terus menerus disiplin baca kitab. Amin. Lanjutkan terus menerus militan merenungkannya. Firman ini berlaku untuk saya. Jangan tuntut pasangan mau berubah, tuntut dirimu. Yes. Baru bisa melakukan terus menerus. Maka terjadi kemerdekaan. Di mana kemerdekaan berikutnya? Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalam aku. Amin. Firman bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita kebenaran. Maka kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Pulanglah tempat ini, jangan lagi hamba dosa. Amin. Jangan lagi ke dirimu jadi tuan bagi dirimu. Kalau mobil kau dipepet, rem aja biar dia duluan. Jangan pepet lagi. Merdekakan dirimu dan dirimu. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ada pendeta mobilnya dipepet, dia pepet balik. Dipepet lagi dia pepet balik, lawannya naik trotoar puas dia. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus juru mudi. Kalau saya Tuhan, kalau untung saya nggak pernah jadi Tuhan. Kalau saya Tuhan langsung petir sama gosong. Halo, jangan hamba dosa, jangan hamba diri sendiri. Jadilah hamba Tuhan sepenuhnya, di mana saja, kapan saja, tidak tergantung situasi dan kondisi. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa kami di surga, kembali kami tidak bisa-bisanya kagum kamu dan kagum kepada Engkau. Bagaimana kami tidak kagum? Kebenaran firman ini menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan yang sangat Kau kasihi. Walaupun konsekuensinya tidak ada Bapa tidak mengajar kami yang kasih. Kau ajar kami dengan firman-Mu, dengan teguran.